ayat yang mana sekarang? Ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Kok bisa nyantai gitu ya? Ini bukan pembunuh berdarah dingin. Ini zaman perang ya. Jangan diulang ya. Oh, aku disuruh bunuh siapa? Omong kosong, tidak mungkin itu. Ini perjanjian lama. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang kan, ayat 23. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Nyantai banget, saya coba dramakan ya. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Melalui pintu belakang, ya. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Jadi dia itu masuk, ceritanya gini nih. Ketemu sama raja, raja bilang semua pegawainya suruh keluar. Termasuk pas pampres atau secret service atau kopassusnya. Setelah keluar semuanya, ditusuk. Setelah ditusuk, si Ehud ini bisa nyantainya keluar dari pintu belakang, dikunci, lewat serambi, mungkin melewati beberapa pegawai raja. Oh Pak Ehud, ya Pak, makasih, saya permisi dulu, bisa nyantai. Nggak mungkin. Zaman itu Israel nggak punya tentara, semua ini jajahan. Jadi Ehud pun nggak punya training militer atau latihan. Kok bisa orang ini super tenang? Dia bukan pembunuh berdarah dingin, kemungkinan besar. Ini pertama kali dia bunuh orang Moab. Kok nggak takut lihat darah? Sekali lagi di perjanjian lama, jangan ditiru. Ini semua hari ini harus kita artikan secara rohani. Jangan pernah harafiah. Tuhan tidak suruh kita bunuh siapa-siapa. Yesus datang menggenapi hukum Taurat, jangan membunuh katanya. Bahkan Petrus pun pakai pedang, potong kuping orang. Tuhan bilang, sarungkan pedangmu, siapa hidup dari pedang akan mati karena pedang. Tapi di ayat ini coba saya kasih satu penjelasan arti rohaninya. Kok bisa ya dia itu tenang? The same God, Allah yang sama menyediakan ketenangan ketika Anda melakukan kehendak Tuhan. He's the God of peace. Jangan pernah gini, kalau Tuhan suruh Anda sesuatu, Anda tawar, berkata, mana bisa, aku takut, aku nggak bisa, aku nggak mampu, nanti orang ngomong apa. Kalau Tuhan suruh, kalau itu tertulis dalam firman apalagi. Jikalau tidak tertulis langsung mentah-mentah di Alkitab, Anda harus uji. Yang pasti tidak boleh melanggar apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau Anda disuruh melakukan sesuatu, tenanglah, Tuhan akan memberimu ketenangan. Ehud tidak panik lihat darah, apalagi lemaknya gitu menurut saya menjijikkan. Dia bisa kunci pintu belakang, jalan di serambi, lewati pegawai-pegawai raja. Diberikan perfect peace to do God's will, to carry his plan. Diberikan damai yang sempurna untuk bisa melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan untuk bisa mengeksekusi rencana Tuhan. Kadang-kadang saya pikir, proyek-proyek yang Tuhan percayakan pada kami, contohnya. Kalau pikir-pikir lagi, terlalu banyak saya pikirkan, saya kan takut melangkah. Oh my, mengerikan. Tapi waktu kita jalankan dengan segenap hati, dan dengan percaya kepada Tuhan, everything seems so normal, natural, normal, alami, damai di hati. Padahal orang lain yang tidak mengemban tugas yang sama dari Tuhan, amanah kita kan berbeda-beda. Lihat aja kita bisa ngompol berdiri. Kita bisa ketakutan kok orang itu berani. Tetapi sebaliknya, orang yang sekarang berkata kok bisa dia berani. Orang lain lihat dia juga sama komentarnya kalau dia adalah alat Tuhan juga di bidangnya. Dan berkata kok bisa dia berani. Jangan bantah Tuhan Yesus kalau Tuhan suruh sesuatu. Everything God asks you to do, He provides perfect peace for you to do it. Apapun yang Allah perintahkan Anda lakukan, Allah juga yang menyediakan damai sejahtera untuk melakukannya. Lihat si Ehud, tenang banget. Lewat gitu aja. Pegawai raja itu semuanya adalah orang-orang khusus. Bisa membaca secara psikologi. Dia tenang aja, tidak ada suatu ketegangan dalam jiwanya. Saya berdoa apapun yang Tuhan suruh Anda lakukan di hidup ini dalam tugas sehari-hari. Tuhan yang menyediakan perfect peace for you. Damai sejahtera yang sempurna untuk melaksanakannya.
Lalu kemudian di ayat yang ke-24. Baru saja dia keluar. Datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci, lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Ya nggak bisa lah ya, rajanya udah mati. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ayat 24-25, baru saja Ehud keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Ini yang saya sebut nyaris tapi jauh. Tuhan itu indah. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apalagi ada dalam janji Allah dalam hidup ini. Selalu kita itu sedap-sedap ngeri. Paham? Maksud saya, rencana Allah itu begitu. Coba saya jelaskan dalam bahasa sehari-hari. Yaitu tadi, sedap-sedap ngeri. Orang yang menjalani itu tidak akan kerasa, tapi selalu dibawa dalam skenario nyaris, hampir, tapi jauh. Waktu dia jalan, baru saja keluar, datanglah hamba raja melihat. Waktu dia lewat, berpapasan dengan mereka, nyaris ketangkap, tapi jauh. Tapi mereka juga nggak nangkap Ehud. Nggak ada momentum tercipta untuk menangkap dia. Padahal dia selalu nyaris tertangkap basah. Karena dia senantiasa seperti domba kesembelian, senantiasa atau selalu di dalam bahaya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Dalam naungan sayapmu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu. Ikut Tuhan itu sedap-sedap ngeri. Jalan dalam rencana Tuhan itu selalu nyaris. Wih, gimana nih bisa bayar tagihan? Lewat tuh tiap bulan. Nyaris, tapi jauh. Kayaknya mau bangkrut hari ini, nggak jadi. Ini menjelaskan atmosfer ketika Ehud keluar dari Serambi. Jalan, lalu setelah itu pegawai raja pada datang, tunggu di depan pintu. Mereka pasti tatap mata. Dalam hati Ehud, aku damai sih, tapi aku tahu resikonya. Ini ngeri loh. Tapi seolah-olah ada gelembung. Orang-orang ini gak bisa lihat dia. Orang-orang ini juga gak bisa jamah, gak bisa berbuat sesuatu. Tidak tercipta momentum apa-apa. Listen, jangan panik menghadapi masalahmu. Dalam segala masalahmu, Tuhan selalu memberi skenario ini. Nyaris tapi jauh. Kalau Anda dibuat nyaris, supaya Anda lebih beriman. Dan ketika jauh, supaya Anda terhiburkan. Bahwa ternyata Anda dalam perlindungan, berada di dalam bubble-nya Allah. Oh haleluya, come on. Karena itu saya tidak pernah menuntut Tuhan, keluarkan aku sekarang juga dari masalah. I'm fine, thank you. Selama ada Tuhan di hidupku, masalah boleh ada. Aku senantiasa nyaris tapi jauh. Perfect peace. Lalu, oh iya, di ayat 24, ketika hamba-hambanya itu melihat, mereka berkata gini, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Inilah bahayanya asumsi. Yang pasti ya, ini semua kerjaan Tuhan. Apa yang terjadi adalah Eglon karena penasaran, kaburlah judgment atau bodohlah keputusan. Anehnya, sang raja bodoh, bawahnya juga bodoh. Itulah pentingnya kita sebagai pemimpin, baik itu kepala keluarga, ibu rumah tangga, pelayanan di gereja, divisi apa, atau manajer, atau bagian tertentu Anda membawai siapa di tempat kerja. Kita harus jaga diri itu, kalau kita jaga diri, kita jaga orang lain. Karena biasanya, kalau kita seperti Eglon, menjadi bodoh di hati, biasanya orang di bawah juga akan kabur dan menjadi bodoh pikirannya. Saya menjaga diri juga supaya saya menjaga Anda. Supaya bukan hanya lewat khotbah saya, tapi lewat urapan kami. Anda dicelikkan mata hati sehingga jemaat kita adalah jemaat yang bijaksana. Eglon ada hubungannya dengan staf dan pegawainya. Lihat pegawainya, persis kayak tuannya. Suka main asumsi, kebanyakan vitamin A sampai jadi racun. Dia asumsi ini firman apa? Ini laporan intel kali. Mungkin ini ada oracle atau nubuatan dari Allah. Nanti lihat hambanya, waktu tuannya lama-lama di dalam. Kok nggak ditanya Ehudnya sebentar? Mestinya kan ditanya dulu, tunggu dulu.
tunggu di sini sampai raja. Kalau saya, pasti saya panggil itu. Tunggu Ehud, sebentar di pos ini, kasih teh, kasih apa. Kan saya enggak tahu apa yang terjadi. Saya tunggu instruksi dari bos saya, dari atasan, dari leader saya. Baru saya let you go. Iya kan? Kalau papa mamanya ditahan di satu tempat gitu, anak-anaknya sendiri berkata, sebentar saya mau dijemput sama orang di luar sana. Saya enggak bisa, saya tanggung jawab sama papa mamanya. Kalau papa mamanya masih di dalam, contohnya saya pegawai nih. Bos saya lagi rapat. Terus anak-anaknya masih kecil-kecil di bawah umur. Terus keluar, kami mau keluar, mau beli permen dulu sama siapa? Sama engkong, sama emak. Saya bilang, nanti dulu. Tanggung jawab saya bukan sama engkong emaknya. Tanggung jawab saya sama papanya. Saya itu pegawainya papanya. Tahan dulu, saya kasih manis-manis kek, saya kasih kue kek. Siapa tahu dia diculik nanti. Siapa yang tanggung jawab kalau bukan saya? Kalau saya pinter, saya pasti tahan tuh anak. Saya tunggu sampai tuan majikan saya itu keluar dari pintu itu. Kalau enggak lama-lama saya tunggu, saya ketambahkan permennya, saya tambahkan manis-manisnya. Ini kok bisa begitu ya? Biarkan Ehud pergi. Bodoh sekali. Kok dibiarkan jalan tuh gimana? Lalu asumsi, nah persis like father, like son, like boss, like pegawainya. Seperti raja, seperti bawahannya. Tentulah dia buang air di kamar rumah peranginan itu. Kok bisa asumsi sejauh itu? Paling dia lagi pu atau lagi pi. Dia lagi buang air. Come on lah ya, sok tahu kan ini. Jangan asumsi sama orang. The worst you can do is to assume. Ya, asumsi itu fitnah yang tidak terlontarkan sebab dalam pikiran. Berapa banyak orang harusnya tertolong, tapi karena kenapa? Ya saya enggak mau ngerepoti karena saya tahu Anda pasti sibuk. Loh, sibuk enggak sibuk? Biarkan orang itu yang memberitahu. Kita terima aja, kita kan hanya bisa minta, enggak bisa menuntut. Kalau saya minta bantuan sama seseorang, kan kalau dia bilang enggak ya saya enggak mau kepahitan. Tapi siapa tahu iya bukan? Kenapa kita asumsi dulu? Kamu pasti sibuk atau kamu pasti enggak mau. Anda akan terkejut loh, banyak peluang terbuka karena kita tidak asumsi. Karena kita memberanikan diri namun tetap di dalam norma-norma kesopanan. Kita jaga hati, jangan sampai kita itu marah kalau ditolak oleh siapa. Tapi ada banyak kesempatan di luar sana itu gagal dan prematur gugur karena asumsi-asumsi kita yang tidak terbukti. Oh dia pasti buang air. Oh dia pasti sibuk. Oh dia pasti enggak mau. Anda akan kaget. Orang tertentu nanti Anda berkata, maukah kamu terima cintaku? Dia berkata, yes I do. Langsung saya bersedia. Dapat istri malahan. Yang penting jangan asumsi dulu. Asal itu baik dan benar, oke, fair untuk bisa dicoba. Melangkah aja dengan iman dan bilang, bisakah, bolehkah aku beranikan diri, semoga. It's okay kan? Asal kita jaga hati, kalau dibilang tidak, atau kalau pintu ditutup di depan kita, jangan marah. Fair kan? Give people the benefit of saying yes or no to you. Kasih mereka keberuntungan, bukan keberuntungan, kasih mereka hak untuk berkata ya atau tidak. Ini orang asumsi. Ini sebenarnya penyakitnya banyak orang di Indonesia. Banyak orang itu menggugurkan peluangnya sendiri. Ini adalah saudara kembarnya minder. Low self esteem. Lawan katanya ini orang yang suka memaksa. Ada orang itu yang betul-betul pushy. Dia tuh selalu push orang lain harus memberikan yang dia mau atau memaksakan kehendaknya. Nah, itu lawan katanya. Kenapa gak bisa di tengah sih? Gak usah asumsi, gak usah pushy. Bilang aja boleh gak, bisa gak, semoga. Enggak ya enggak apa-apa. Jangan bilang di depan, bisa enggak, tapi enggak ya enggak apa-apa. Belum dibilang iya sudah nolak. Bisa enggak, kalau enggak bisa ya sudah. Oke, God bless you, saya cari cara lain. Diajari di sini, turun-temurun Eglon persis pegawainya kayak rajanya. Salah ini. Oh haleluya, Anda diberkati Tuhan. Lanjut sedikit lagi lalu selesai, ayat 25. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tapi raja nggak membuka pintu. Oh tadi sudah ya. Lanjut aja, membuka pintu kamar atas itu, kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ayat 28, sedang mereka berlambat-lambat.
Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai ke sana, ditiupkannya lah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Wow! Sampai ayat 28 kita baca, sekarang kembali ke ayat 26. Sedang mereka pegawai Eglon berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Saya ulang, sedang mereka berlambat-lambat, Ehud lolos. Tuhan itu kalau suruh kita melakukan sesuatu kehendak Tuhan, tidak selalu mulus karena Tuhan izinkan tantangan. Tetapi satu hal ya, ini janji Tuhan. Salah satu bentuk provision atau penyediaan Tuhan tahun ini buat jemaat kita yang terkasih, tidak tentu dalam bentuk materi, tapi Tuhan memberi Anda, catat ini, the advantage of time. Tuhan akan memberikan kepada Anda sebuah kelebihan atau sebuah advantage. Kelebihan waktu, bukan waktunya berlebihan. Anda selalu 1 minute earlier atau 1 menit lebih awal. Dalam hal celaka, Anda selalu 1 menit terlambat. Ketika rubuh, hampir nyaris Anda masuk ke situ. Saya minta sama Tuhan, Anda dijodohkan dengan divine timing. Ini doa gembala. Karena gembala diberi tugas sama Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa. Berjaga-jaga atas jiwa domba-dombanya. Saya minta, saya bukakan agenda doa saya untuk Anda. Salah satu hal yang saya doakan sebagai provision. Banyak orang kalau bilang provision, penyediaan, pikiran mereka apa? Mobil, rumah. Saya enggak. Itu manifestasi. Boleh iya, boleh enggak, boleh ada atau boleh tidak. Saya doa untuk Anda itu supaya Anda jodoh dengan divine timing. Supaya jodoh dengan waktu ilahi selalu ditemukan di waktu yang tepat. Ketemu dengan orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Tapi saya doakan supaya Anda tidak jodoh dengan waktu setan. Supaya dalam apapun yang Allah suruh Anda lakukan, Anda diberikan advantage of time. Diberikan sebuah kelebihan dalam hal timing atau waktu. Maksudnya gini, Ehud itu tidak bisa meloloskan diri sebenarnya. Dia lolos karena pegawai raja berlambat-lambat. Jadi sebenarnya dia nggak bisa lolos. Dia lolos karena sebelah situ lambat. Jadi Tuhan tidak mempercepat. Paham maksud saya? Tuhan tidak menghentikan matahari dan bulan seperti Yosua. Tuhan membuat mereka dungu yang menunggu. Makanya jangan terus paksa-paksa Tuhan, percepat prosesku. Tidak tentu Tuhan harus mempercepat prosesmu. Kadang-kadang untuk mempercepat proses Anda, Tuhan tidak mempercepatnya. Tuhan memperlambat proses orang yang melawan Anda. He's slowing down somebody on the other side to speed you up. Tapi kerasanya kita jalan di tempat, kita selalu mengeluh, aku kok jalan muter-muter begini terus loh Tuhan, sampai kapan? Jangan ngeluh, Anda tidak tahu, Anda tidak menyelami cara kerja Allah. Anda kerasanya jalan di tempat, di ujung sana dia membuat seseorang berjalan lambat. Amin. You have to know how God works. Allah bekerja itu bukan hanya AM, PM, dia itu bekerja itu dari semua zona waktu. Your God doesn't sleep. Waktu ayat itu bunyinya begitu, Allahmu tidak pernah terlelap, Allah Israel itu. Saya langsung ngerti, kalau Allah sedang bekerja di sebelah sini, dia mempersiapkan dari sebelah sana. Seolah-olah dia tidak bekerja apa-apa di sebelah sini, karena dia melakukan sesuatu di sebelah situ. Jangan hakimi Allahmu. Waktu Mordekai mulai dihukum, Tuhan membuat seorang raja insomnia di kitab Esther. Raja tersebut tidak bisa tidur, buka-buka di archive. Arsip-arsip sejarah muncul di perpustakaannya. Mordekai tidak pernah diberi upah atas jasanya. Dia menggagalkan kudeta. Siapa sangka Haman sudah siapkan tiang setinggi itu untuk menggantung Mordekai. Ternyata raja malam itu Allah bekerja. Mordekai mungkin stres, tapi dia percaya, tidak pernah ditulis dia depresi. Allah di sebelah sisi sana, semua orang bubuk. Dia bangunkan seorang baginda. Bisa iseng-iseng cari di library, ketemu namanya Mordekai. You can never know how God works on the other side. You don't see, you sleeping.
Anda lagi tidur. Makanya ada ayatnya, Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya waktu dia tidur. Kalau tidur, bubuk. Dalam masalah bubuk. Bilang dalam nama Yesus minum susu, tidur. Kok minum susu ya? Biar enak sekalian tidurnya. Let God work. If you never let Him, kalau tidak pernah kita melepaskan tangan Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja. Gendong kita terus dengan keluhan kita. Let Him work, let Him go to work. You go to sleep. Tidur. Biar Tuhan yang kerja. Amin. I feel the power of God. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 5 menit lagi ya, lalu selesai. Nanti supaya keluar ketemu jemaat, kok belum selesai? Saya harus selesaikan. Nah gitu nanti saya dikejar-kejar ini kok nggak tuntas kerjanya. Ya, sampai mana? Meloloskan diri berlambat-lambat. Ayat 29. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira berapa? 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Ayat 29 dan 30, listen up. Ternyata Raja Moab, Eglon ini nggak ada di Moab. Terlalu pede dia berada di Yeriko, di daerah sana. Ya, Eglon ada di Yeriko sebab dia berada di tempat pohon korma. Lalu dia cut off waktu itu. Mereka membuat tempat penyeberangan di sungai Yordan ke Moab dan tidak ada seorang pun dibiarkan mereka menyeberang di ayat 28. Dihadang di tempat perbatasan, pelintasan air itu, lalu dibunuhi. Semua suplai mereka di cut off di situ. Berarti Eglon ini tidak berada di tanah airnya ketika ini terjadi. Mentang-mentang jadi penjajah, dia terlalu percaya diri. Dia set up markasnya di sana dan makan minum menggemukkan diri. Inilah kelemahan orang yang sudah merasa menang. Dia lengah dan tidak waspada. Dan alhasil harga yang dibayar cukup mahal. Karena dari ayat ini kita pelajari, mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Menyeberang pulang maupun bantuan datang. Berapa yang mati? Cemban yang meninggal. 10.000 orang. Saya sebut ini ongkos terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri. Selalu waspada. Selalu maju. Selalu memperbaiki apa yang sudah baik. Selalu kita bawa diri kita berjalan di mil kedua. Jangan happy ya di mil pertama. Kalau Anda sudah punya baju, sekarang waktunya Anda berikan jubah Anda. Jangan pernah kita berkata, aku udah sampai, udah tahu segala sesuatu. Ini kesalahan Eglon. Sebenarnya Eglon itu punya upper hand. Dia itu punya kelebihan waktu, tapi akhirnya dia yang berlamban-lamban. Ehud yang menang dan bisa meloloskan diri. Karena waktu itu, suatu hari, seekor kelinci yang jalan cepat, gemuk lagi, merendahkan dan meremehkan rakyat biasa seperti kura-kura, si Ehud dan bangsa Yahudi. Do not undermine. You may be successful if you don't parent your children well. Anda mungkin bisa sukses, tapi kalau Anda tidak membesarkan anak Anda dalam takut akan Tuhan dan dalam nilai-nilai Roh Kudus, jangan-jangan nanti anak Anda akan kerja sama pegawai Anda suatu hari. Paham maksud saya dalam bahasa dunia sekuler? Saya jelaskan. The price atau harga over PD adalah cemban atau 10.000 nyawa melayang hari itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan kembalikan apa yang menjadi hak milik Israel. Mereka dijajah cukup lama kan? Sekarang kita baca ayat 30 terakhir dengan ini. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu berapa? 80 tahun lamanya. Memang Moab ini menindas mereka dengan luar biasa. Saya sebut ini yang terakhir, great trial. Kalau betul-betul diserahkan ke Tuhan, akan ada great reward. Pencobaan yang terbesar, kalau diserahkan ke Tuhan akan menjadi upah terbesar. Enggak tanggung loh. Yang lain-lainnya cuma dikasih sekian tahun. Tapi zaman penjajahan ngerinya si Raja Moab. Allah memberikan 80 tahun masa damai. Dari 400 tahun total jumlah tahun hakim-hakim. 80 miliknya Ehud. 80 per 400 itu 1/5. 20% satu hakim yang menyelesaikannya.
Bukan karena Ehud besar, tapi bangsa Israel paling tersiksa. Salah satunya di bawah penjajahan Raja Moab. God knows where you come from. Anda mengeluh masalahku besar. Besarlah kemuliaan yang menantimu. Anda berkata pencobaanmu gede sekali. Percayalah kepada Tuhan, besarlah upahmu di sorga, minimal begitu. Mahkota kehidupan dan kemuliaan sudah tersedia untukmu. Jangan kecewa sama Tuhan hari ini. Haleluya. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan kita tercinta. I want to see Jesus.